Ya, kembali di Berita TVmu, pemirsa, penyebaran pandemi COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Banyak masyarakat yang memanfaatkan sinar matahari untuk berjemur dan menangkal virus. Lantas, apakah cara tersebut efektif? Berikut kami sampaikan pesan langsung dari Dr. Aldila S. Arafah bersama rekan kami, Kohar Ar-Rizky, berikut ini. Ya, kalau untuk apakah ada dampak positif berjemur di pagi hari, tentu ada ya. Secara ilmiah, sejak dahulu pun kita sudah mengetahui bahwa sinar matahari pagi itu baik sekali bagi kesehatan tubuh, banyak mengandung vitamin D, ya, kemudian juga membuat tubuh lebih bugar, ya, menjaga stamina dan sebagainya. Tetapi tentu hal itu tidak boleh mengalahkan physical distancing. Maksud saya begini, jangan sampai gara-gara ingin berjemur, ya, lalu kemudian ikut kumpul dengan kerumunan orang di pagi hari, jogging bareng dan sebagainya. Itu jangan. Jadi kalaupun mau berjemur, sebaiknya tetap di sekitar rumah saja, tidak perlu berkumpul dengan kerumunan orang, karena kita harus tetap menjalankan physical distancing. Nah, kaitan dengan apakah bermanfaat, ya tentu berjemur di pagi hari ya itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita dan juga bisa berkontribusi untuk kesehatan paru-paru juga. Begitu, Mas. Kira-kira waktu efektif jam berapa, Dok, untuk berjemur? Ya, waktu efektif berjemur dari terbit matahari ya, mungkin sekitar jam 6 ya sampai dengan jam 10 siang waktu pagi ya. Kalau untuk sore bisa? Siang? Sore bisa, tetapi jauh lebih efektif kalau itu pagi ya. Oke, Dek, terakhir untuk pesan untuk warga masyarakat yang mungkin masih khawatir dengan penyebaran virus corona, ada himbauan? Ya, tentu himbauannya pertama harus disadari bahwa penularan virus ini dari manusia ke manusia lain melalui droplet atau cairan mulut atau cairan pernapasan. Ya, bisa dari mulut, bisa dari hidung. Sehingga oleh karenanya ini perlu dilakukan physical distancing. Virus ini menular masuk dari 3 jalan masuk atau di dunia kedokteran dikenal dengan port of entry, ya, jalan masuknya. Mana saja jalan masuknya? Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah hidung, yang ketiga adalah mata. Oleh karenanya, selain dari menjaga physical distancing, juga sering-seringlah untuk cuci tangan. Jangan sampai menyentuh muka, khususnya mulut, hidung, dan mata, tanpa cuci tangan atau tangan dalam keadaan kotor. Itu penting sekali. Nomor 1 itu, agar kita bisa mencegah dari tertularnya COVID-19. Yang kedua, upaya-upaya physical distancing ini harus terus diupayakan ya, karena saya perlu sampaikan bahwa kondisi kalau kita, ya ini naudzubillah ya, kalau kita terinfeksi COVID-19, begitu kita sakit, Bapak dan Ibu, para pemirsa setia TVmu, yang perlu dipahami adalah begitu kita positif atau begitu kita sakit yang mengarah kepada COVID-19, ini perlu dipahami. Hari itulah, saat itulah waktu terakhir kita bisa bersama-sama dengan keluarga. Sekurang-kurangnya ya, sekurang-kurangnya sampai dengan kita sembuh. Memang variatif, rata-rata bisa 10 hari, bisa 14 hari ya, sampai dengan sembuh bisa 7 hari ya, tergantung nanti kondisi klinis ya sama pemeriksaan laboratoriumnya. Tapi yang perlu dipahami adalah itu, karena kenapa? Begitu kita dinyatakan mengarah kepada COVID-19, apakah itu PDP atau bahkan mungkin itu positif ya, maka kita tidak bisa dijenguk, tidak bisa ditemani anggota keluarga, kita akan diisolasi sampai dengan sembuh. Dan itu Bapak Ibu adalah waktu terakhir kita bertemu keluarga. Kalau kemudian sembuh, alhamdulillah. Tapi bagaimana jika kemudian kita ditakdirkan Allah untuk tidak bisa sembuh, begitu? Maka itulah saat terakhir kita bisa melihat, bertemu dengan keluarga, saat kita datang dibawa ke IGD oleh keluarga kita. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah kalau kita positif, kita berpotensi menulari keluarga kita. Jadi selain kita terakhir ketemu dengan keluarga kita saat kita diantar ke IGD, di sisi lain juga kita bisa jadi menulari anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita, orang tua kita yang mungkin juga mereka rentan tertular virus COVID-19. Oleh karena itu, spiritnya adalah yuk mari jaga diri kita, jaga keluarga kita dari COVID-19 ini dengan satu cara utama, yaitu adalah physical distancing dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Mungkin itu himbauan kami ya kepada masyarakat. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita dukung tenaga kesehatan di rumah sakit ya, dengan cara salah satunya adalah tetap diam di rumah
Yang kedua, gunakan masker secara proporsional dan rasional. Masyarakat umum tidaklah perlu menggunakan masker bedah atau masker surgical atau masker untuk tenaga medis, apalagi N95, cukup dengan masker kain.